Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nama dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan presentasi ini bersama dosen pengampu kita yaitu Ibu Nanda Audi MM. Perkenalkan, nama saya Adifa Rizky Ayudia selaku moderator kelompok 12 yang akan memandu jalannya presentasi ini. Ada materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai organisasi dan manajemen. Dalam pembahasan kali ini, kami akan menguraikan beberapa poin penting, yaitu yang pertama ada pengertian dan manfaat organisasi, pengertian manajemen, efisiensi dan efektivitas, fungsi dan proses manajemen, bidang-bidang manajemen, tingkatan manajer dan tanggung jawab, peran-peran manajemen, dan yang terakhir, keterampilan manajemen. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Z. Putri, pengantar manajemen bisnis dengan materi pengertian dan manfaat organisasi. Organisasi adalah suatu wadah perkumpulan yang terdiri dari sekelompok orang atau minimal 2 orang yang bekerja sama secara terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Manfaatnya yaitu yang pertama, manfaat bagi pengembangan diri individu, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota, belajar hal baru, mengasah soft skill, komunikasi, negosiasi, dan hard skill sesuai bidang organisasi. Yang kedua, melatih kepemimpinan, memberikan kesepakatan untuk memimpin tim, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas hasil. Yang selanjutnya, manfaat bagi pencapaian tujuan, tercapainya tujuan bersama. Organisasi memungkinkan tercapainya tujuan yang mustahil dilakukan oleh individu sendirian. Yang selanjutnya, efisiensi kerja. Dengan adanya pembagian tugas dan spesialisasi, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan dengan sumber daya yang optimal. Selanjutnya, pengertian manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang sistematis dan terkoordinir yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya seperti manusia, modal, materi, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Efisiensi dan efektivitas manajemen. Efisiensi mengukur seberapa baik dan hemat suatu sumber daya, waktu, biaya, tenaga, ataupun material digunakan dalam proses mencapai tujuan. Ini menekankan pada minimasi pemborosan. Yang selanjutnya, efektivitas mengukur sejauh mana suatu tujuan, hasil, atau target yang telah ditetapkan oleh organisasi berhasil dicapai. Oke, jadi saya akan jelaskan mengenai fungsi dan proses manajemen secara umum. Fungsi dan proses manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Proses manajemen adalah rangkaian tindakan sistematis dari fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini adalah langkah awal. Manajer menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dan yang kedua ada pengorganisasian. Setelah rencana dibuat, langkah selanjutnya adalah mengatur sumber daya yang dilakukan. Yang ketiga itu ada pengarahan. Pada tahap ini, rencana mulai diimplementasikan atau dilaksanakan. Dan yang keempat itu pengawasan. Langkah terakhir dalam siklus proses manajemen adalah memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Di dalam suatu organisasi atau perusahaan, manajemen dibagi menjadi beberapa bidang fungsional yang masing-masing berfokus pada sumber daya atau aspek operasional tertentu. Bidang-bidang manajemen yang pertama ada manajemen sumber daya manusia. Bidang ini berfokus pada sumber daya manusia, yaitu seperti karyawan, pekerja, sebagai aset utama perusahaan. Dan yang kedua ada manajemen keuangan. Bidang ini bertanggung jawab atas pengelolaan dana dan aset moneter perusahaan. Dan yang ketiga ada manajemen operasional atau produksi.
Bidang ini berfokus pada transformasi input, yaitu bahan baku, tenaga kerja, menjadi output, yaitu barang atau jasa secara efisien. Dan yang keempat ada manajemen pemasaran. Bidang ini berfokus pada identifikasi kebutuhan pelanggan dan cara memuaskan kebutuhan tersebut untuk menghasilkan penjualan dan keuntungan. Tingkatan manajemen dalam organisasi umumnya dibagi menjadi 3 tingkat, di mana setiap tingkat memiliki fokus, tanggung jawab, dan jenis keputusan yang berbeda. Yang pertama itu ada manajemen puncak. Manajemen puncak adalah tingkat tertinggi dalam organisasi. Mereka bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja dan keberlangsungan organisasi. Dan yang kedua, manajemen menengah. Manajemen menengah bertindak sebagai penghubung antara manajemen puncak dan manajemen bawah. Mereka menerjemahkan strategi menjadi tindakan taktis. Dan yang ketiga ada manajemen bawah. Manajemen bawah adalah tingkat terendah dalam manajemen yang berinteraksi langsung dengan karyawan operasional. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi berikutnya yaitu tentang peran-peran manajer. Manajer memiliki beberapa peran. Yang pertama ada interpersonal, yaitu peran simbolik, seremonial, memimpin dan memotivasi tim, membangun jaringan internal dan eksternal. Dan yang kedua ada informasional, yaitu mengumpulkan informasi penting, menyampaikan informasi ke tim, dan mewakili organisasi ke pihak luar negeri. Nah, peran yang selanjutnya ada dekisional, yaitu menciptakan inovasi, menangani masalah atau krisis, mengatur sumber daya, dan melakukan negosiasi. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterampilan manajer. Berikut beberapa keterampilan manajer yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada teknis, yaitu pengetahuan teknis spesifik untuk pekerjaan operasional. Dan yang selanjutnya ada manusia, yaitu kemampuan berinteraksi, memimpin, dan membangun hubungan. Dan yang ketiga ada konseptual, yaitu membangun, berinteraksi, memimpin, dan membangun hubungan. Yang ketiga ada konseptual, yaitu membangun, berpikir strategis, dan melihat gambaran besar. Dan ada lagi satu keterampilan tambahannya, yaitu komunikasi, pemecahan masalah, kepemimpinan, dan manajemen waktu. Sekian materi dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman dan kepada Ibu Nanda Audia yang membimbing kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.